Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada anak-anak silakan untuk membaca doa terlebih dahulu. Sama-sama. Raditu billahi rabban bil islam dina wa muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nah, baiklah anak-anak, pada pertemuan yang kemarin kita sudah mempelajari tentang keautentikan Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya sebagai pegangan, sebagai kitab berbentuk kitab, tapi juga Al-Quran itu unik. Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh, obat, dan lain sebagainya. Nah, sedikit mereview bagaimana sih keautentikan Al-Quran dengan bahasanya yang mudah dihafal, bahasanya yang indah dan mudah dicerna. Kemarin ada tugas untuk mengamati perilaku warga sekitar tentang bagaimana sih autentiknya Al-Quran di masyarakat sekitar. Mungkin ada yang ingin menyampaikan tentang tugasnya, dipersilakan. Oke, selanjutnya sedikit review lagi dari materi yang kemarin. Dijelaskan bahwa Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di satu ayat pun di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu jelas tanpa keraguan. Nah, di lanjutan ayatnya dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, hal itu akan kita teruskan di pelajaran bab ini, yaitu tentang tujuan dan fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Nah, bagaimana sih tujuan dan fungsi dari Al-Quran? Kita telah dulu. Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin atau petunjuk bagi orang-orang beriman tidak hanya menjadi suatu bacaan yang bernilai ibadah, tapi juga tuntunan, tapi juga dia itu sebagai petunjuk bagi orang-orang, sebagai jalan hidup, penelitian saintifik, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin bertanya kepada anak-anak semua, bagaimana peran Al-Quran di dalam hidup kalian? Jadi Al-Quran itu kalian anggap sebagai apa? Sebagai obat, atau sebagai petunjuk, atau sebagai mungkin pembuktian ilmiah, atau bagaimana? Silahkan. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan mengamati gambar yang ada di buku tentang orang bagaimana dia memperlakukan Al-Quran. Silakan diamati, anak-anak. Nah, jika sudah di situ ada gambarnya orang yang sedang membaca Al-Quran. Di sini saya jelaskan bahwa membaca Al-Quran bukan hanya membaca, tapi menelaah, meresapi isi dan maknanya sehingga kita bisa mengerti apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Al-Quran itu bukan cuma tuntunan hidup untuk menuju akhirat, tapi juga tuntunan hidup di dunia itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran. Tujuannya apa? Sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya sebagai petunjuk, Al-Quran juga dikatakan sebagai dasar hukum paling utama. Dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 50, An-Nisa ayat 59. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Situ dijelaskan bahwa ati'ullah wa ati'ur rasul. Ati'ullah yaitu ajaran-ajaran Allah. Ajaran-ajaran Allah yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Selanjutnya juga selain menjadi hudan dan juga sebagai dasar hukum utama, Al-Quran juga bisa dikatakan sebagai referensi saintifik
yang banyak penelitian yang berdasarkan dengan Al-Quran itu sudah terbukti. Selanjutnya, Al-Quran juga bisa dikatakan sebagai jalan hidup, penuntun jalan hidup. Dari sini karena bisa dipahami dan tujuan dan fungsi Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Nah, jika tidak, silakan membentuk kelompok menjadi 3 orang untuk berdiskusi apa yang kalian tangkap dari tujuan dan fungsi dari Al-Quran. Baik, terima kasih telah berdiskusi. Selanjutnya kalian bisa membuka Ayo Berlatih dan silahkan dikerjakan soalnya. Nah, teman-teman, untuk tugas pada minggu yang akan datang, yaitu kalian menjelaskan tentang bagaimana Al-Quran menjadi berfungsi dan bertujuan di hidup kalian. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan yang mungkin kurang berkenan di hati anak-anak atas penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.